Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengajian tafsir dari surat An-Naba. Ini pertemuan ketiga, pertemuan ketiga dari surat An-Naba. Kita sudah masuk ke pembagian yang akhir dari surat An-Naba. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang balasan yang akan diterima orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan pastinya balasannya itu bukan balasan yang biasa-biasa. Balasannya adalah azab yang pedih dari Allah. Yang mana orang-orang apabila mereka tidak mau beriman di dunia ini, mereka akan masuk ke dalam neraka dan tidak ada jalan bagi mereka untuk kabur dari neraka. Hidup mereka selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya orang itu dihukum, katakanlah di penjara, mungkin ada jalan, ada cara dia bisa kabur dari penjara tersebut. Mungkin bisa lewat cara yang benar, nggak ada cara yang benar kabur gitu. Maksudnya dia kabur langsung, atau mungkin sipirnya atau siapanya itu disogok supaya dia bisa kabur. Tapi kalau di neraka, dari mana dia bisa kabur? Dia mau nyogok malaikat? Nggak mungkin. Dia mau kabur lewat mana? Semuanya itu dijaga oleh para malaikat. Maka azab yang akan diterima itu selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap kali dia meminta dari Allah Subhanahu wa taala agar diringankan hukumannya, falan nazidakum illa adzaba. Setiap kali dia minta agar diberikan dispensasi, agar dikurangi hukumannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hal tersebut, akan tetapi Allah menambah hukumannya itu. Karena apa? Karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit gambaran dari azab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menjadi penghuni neraka. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain sebenarnya yang menceritakan tentang siksa api neraka. Dan di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan, kita itu kalau banyak mencari tahu, mencari wawasan-wawasan tentang neraka itu bagus sebenarnya. Itu buku-buku yang dulu itu, yang siksa neraka itu yang masih kita dapatkan saat SD itu dibaca-baca bagus itu. Supaya kita itu tersadarkan bahwa siksa neraka ini bukan siksa-siksa yang biasa-biasa, siksa yang sangat luar biasa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa siksa api neraka itu tidak akan membuat orang tenang di dalamnya, tidak akan membuat dia nyaman, tidak akan membuatnya tidur, tidak akan membuatnya bisa makan dan minum. Dan semuanya adalah jazaan wifaqa, balasan dari Allah sesuai amalan yang dia lakukan. Ini perlu kita garis bawahi, bahwa Allah menghukum hambanya yang tidak mau beriman masuk ke dalam neraka sesuai dengan amalan yang dia lakukan, sesuai dengan kekufurannya, sesuai dengan kezalimannya, sesuai dengan kemaksiatannya. Jadi tidak ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin agak beda dengan kita. Kita kalau menghukum orang biasanya pakai emosi, nggih. Ini misalnya dia melakukan sesuatu, seharusnya hukumannya batasannya sudah seperti ini, tapi kita tambah karena apa? Ada emosi. Itulah yang membuat kita menjadi orang-orang zalim. Hukuman yang seharusnya ada batas, kita lewat batas. Itu kalau manusia, tapi untuk Allah, Allah Maha Adil. Artinya ketika Allah menghukum, pasti hukumannya itu sesuai dengan perbuatan orang tersebut tanpa ditambah-tambah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran tentang mereka orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat yang selanjutnya, setelah menceritakan tentang neraka dan para penghuni neraka serta siksa-siksa yang mereka dapatkan, Allah menceritakan tentang
lawan dari neraka, yaitu surganya Allah Subhanahu. Jadi di dalam Al-Quran itu seperti itu. Kalau disebutkan orang beriman pasti disebutkan orang kafir. Disebutkan surga pasti disebut neraka. Disebut misalnya kenikmatan dunia, maka akan disebut kenikmatan akhirat. Jadi seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mafaza. Mafaza ini adalah tempat keberuntungan. Saya mau tanya, tempat keberuntungan itu maksudnya apa? Halo? Tempat keberuntungan itu maksudnya apa? Halo? Tempat keberuntungan apa? Surga. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan tempat keberuntungan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa maksud dari takwa di sini? Orang yang bertakwa di sini, hadirin yang dirahmati Allah, maksudnya adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi maknanya lebih ringan. Bukan orang-orang yang menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mungkin kalau kita pikirkan seperti itu, agak berat ini. Kayaknya saya agak kurang pede masuk ke golongan orang-orang yang bertakwa. Tapi kata para ulama, orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Orang yang meninggal dalam keadaan iman berarti dia meninggal dalam keadaan husnul. Itulah yang kita harapkan. Dan orang yang meninggal husnul khatimah dalam keadaan yang baik, dia harus memiliki kebiasaan hidup yang baik. Man 'asya 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dalam sebuah keadaan, maka dia akan meninggal dalam keadaan tersebut. Beberapa hari lalu ini kita dapat video viral ini. Ibu-ibu mimpin apa? Pembacaan Yasin. Di masjid apa namanya? Barokah ini. Itu lagi mimpin Yasin, Masya Allah meninggal dunia saat memimpin Yasin. Itu kok bisa seperti itu? Ya karena kebiasaannya baca Yasin. Mbah Maimun Zubair meninggal dalam keadaan berhaji. Kenapa? Setiap tahun berhaji. Oleh karena itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, kalau kita ingin mati dengan sebuah keadaan tertentu, maka lazimilah keadaan tersebut. Kalau kita tidak mau meninggal dalam keadaan tertentu, maka tinggalkanlah keadaan tersebut. Artinya apa? Man 'asya 'ala syai'in mata 'alaih. Kebiasaan hidup seseorang itulah yang akan mengantarkan keadaan matinya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita termasuk orang-orang yang pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah mereka akan mendapatkan mafazan, tempat keberuntungan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surganya Allah ini dijelaskan di dalam surat An-Naba. Jadi dijelaskan secara detail satu-satu. Meskipun tidak selengkap kalau kita baca seluruh Al-Quran. Tapi ini cukup menjadi perwakilan supaya kita ini tertarik dan terdorong untuk banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, kalau istilahnya ini apa? Iming-iming. Ini iming-iming sebenarnya. Kita diiming-imingi dengan kenikmatan-kenikmatan surga supaya kita itu terdorong untuk beramal. Dan nanti itu akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pertama, isi surga itu apa? Hadaiqa wa a'naba. Di dalam surga itu terdapat kebun-kebun.
Kebun-kebun yang indah. Ini masalahnya kalau menjelaskan tafsir sama orang Indonesia memang agak ribet nih. Kita biasa lihat kebun soalnya. Masalahnya Quran ini diturunkan di Arab. Dan di Arab itu jarang ada kebun-kebun. Daerah yang ada kebun menurut mereka itu sangat indah. Maka tanya Habib Zaki, beliau ini sering menderek para habaib, para masyayikh dari Arab. Itu kalau ke Indonesia, itu apa bilangnya? Jannah. Bilang di Indonesia ini surga katanya. Mereka kalau sampai ke Indonesia, mereka cari tempat-tempat yang hijau-hijau itu ya, kebun-kebun itu, gunung-gunung yang hijau, yang rindang, kebun-kebun yang hijau. Mereka berdiam situ, nanti lihat itu sudah senang, Masya Allah. Sambil berkata, hadhil jannah, wah ini surga ini katanya. Surga dunia ini katanya ada di Indonesia, Masya Allah. Maka sulit bagi saya ini menjelaskan ini tafsir untuk orang Indonesia ini susah. Karena memang Al-Quran ini diturunkan di Arab, menyesuaikan apa yang menjadi daya tarik untuk orang-orang Arab, supaya mereka itu bersemangat di dalam ibadah kepada Allah. Salah satunya apa? Nah, dijelaskan di sini, di dalam surga itu ada kebun-kebun yang indah. Tapi meskipun kita sudah mendapatkan ya bagian dari kenikmatan surga di Indonesia, insya Allah kita juga mendapatkan di sana. Soalnya banyak juga yang bilang kalau yang sudah merasakan di dunia di akhirat tidak merasakan, katanya. Wah, naudzubillah. Seperti nanti yang akan kita jelaskan di sini. Hadaiqa wa anaba, di dalam surga itu terdapat kebun-kebun wa anaba, dan buah-buah anggur. Ini buah-buah anggur bukan berarti hanya anggur yang terdapat di surga. Banyak macam buah-buah di sana. Dan buah-buah yang ada di surga kebanyakan itu adalah buah-buah yang mirip di dunia. Akan tetapi bentuknya lebih indah, rasanya lebih nikmat. Itu dikatakan oleh para ulama. Misalnya ada anggur dunia ada. Tapi anggur dunia ini mohon maaf, kadang-kadang kita dapat anggur, ya kita beli misalnya di tukang buah, wah anggurnya bagus-bagus, tapi pasti ada satu dua yang bosok, nggih. Ada yang nggak enak. Nah, seperti itu di dunia. Begitu juga misalnya kita makan anggur, wah ini manis, ada juga yang sepet, ada juga yang pahit. Seperti itulah di dunia. Tapi kalau di akhirat semuanya bagus, semuanya manis, semuanya enak. Itu perbedaannya. Jadi mirip buah-buahannya yang ada di dunia, tapi lebih indah dan lebih nikmat. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semuanya menikmatinya. Nanti jenengan bedakanlah kalau sudah masuk surga nanti insya Allah. Dirasa, oh ini anggurnya kok beda. Iya beda. Latihan dulu. Jadi harus banyak makan buah, Bibi, insya Allah. Tapi tidak ada buah di sini, tidak tahu nih. Biasanya ada. Adanya bunga di sini. Kebun-kebun. Iya, supaya lebih sempurna. Hadaiqa wa a'naba gitu. Ada kebun-kebun, ada buah-buahnya juga. Gitu. Ini untuk panitia nanti insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsroba. Kemudian di dalam surga itu ada wanita-wanita yang cantik, yang jelita, yang menarik. Ini gambaran tentang bidadari-bidadari yang Allah siapkan bagi para penghuni surga. Bidadari ini ada dua, gitu. Ada bidadari dari ya para penghuni surga, artinya wanita-wanita yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bakal menjadi bidadari-bidadari. Artinya menjadi pasangan bagi para pasangannya, para suaminya nanti. Akan tetapi modelnya sudah berubah. Nah, itu maksudnya di sini. Mungkin di dunia kurang glowing, di akhirat makin glowing gitu. Di dunia glowing, di akhirat lebih glowing lagi. Seperti itu.
Di dunia menarik, di akhirat lebih menarik lagi. Itu gambaran bidadari-bidadarinya yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini digambarkan kawaiba atsroba. Kawaib itu maksudnya apa? Tubuhnya itu menarik. Insya Allah kita sudah paham apa yang menarik dari tubuh wanita, itu kita sudah paham. Tidak perlu dijelaskan, G. Intinya menarik. Ketika dipandang semua orang pasti tertarik dengan perempuan-perempuan tersebut, yaitu bidadari-bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menarik, akan tetapi atsroba. Nah, atsroba itu maksudnya apa? Umurnya sama. Umurnya sama. Kata para ulama, umurnya itu kisaran 33 tahun, rata. Jadi kalau kita masuk ke dalam surga, kita misalnya meninggal dunia umurnya 100 tahun, amin. Ada yang mau meninggal 100 tahun? Enggak ada, berarti 50 tahun. Dibilang 100 tahun enggak ada yang mau, 70 tahun. Ya insya Allah meninggal pokoknya husnul khotimah semuanya. Misalnya kita meninggal umur 70 tahun ya, katakanlah kita umurnya 70 tahun. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, kita masuk ke dalam surga umur kita 33 tahun, semuanya rata. Mau laki-laki, mau perempuan, mau bidadari-bidadari di sana, rata-rata umurnya 33 tahun. Karena umur 33 tahun ini dikatakan adalah umur di mana manusia itu matang. Ya, dalam hal fisik, dalam hal ketampanan, dalam hal kecantikan itu umur 33 tahun. Maka jangan heran kalau misalnya ada juga selain para pencari perawan, ada juga yang mencari janda. Janda kan umurnya rata-rata 30-an ke atas. Karena memang itu umur-umur yang apa? Umur-umur yang disebutkan sebagai umur-umur yang matang. Dan orang itu ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kenapa disamaratakan umur-umurnya? Dikatakan supaya tidak ada rasa iri sesama penghuni surga. Nanti misalnya saya dibangkitkan oleh Allah, umur saya 33 tahun misalnya di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Terus Mas Saiful misalnya masuk umur 50 tahun. Pasti Mas Saiful iri sama saya. Kok ini lebih muda? Nggih. Seperti itulah nanti di surga. Sama juga dalam hal ketampanan, dalam hal kecantikan semuanya sama. Jadi istilahnya glowingnya sama. Tidak ada ini yang lebih glowing, ini kayak di dunia, oh ini perawatannya lebih mahal jadi lebih glowing misalnya. Oh ini skincare-nya lebih murah jadi kurang glowing, dan itu di dunia. Tapi kalau di akhirat semuanya rata, sama. Sama-sama cantik, sama-sama tampan. Itulah kelebihan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijaga benar-benar hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada perbedaan bagi mereka. Wa kawaiba atsroba. Sama juga ini Habib Zaki ini, masya Allah, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Makin ganteng insya Allah Habibnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Habib Zaki jarang ini mandi di kolam jarang gitu kan. Jarang ya. Berenang itu jarang gitu. Jarang ya. Soalnya beliau tahu bahwa gula itu kalau masuk ke dalam air larut gitu. Iya, paham ya Mas? Gula itu kalau masuk dalam air larut. Terlalu manis soalnya ini. Allahumma sholli ala Muhammad.